Tim nasional sepak bola biasanya menjadi simbol kebanggaan buat sebuah negara. Lazimnya banyak negara lebih memilih talenta lokal untuk menangani tim nasional mereka. Namun, secara mencatat ada beberapa negara yang justru sukses bersama antek asing. Kalau orang asing biasanya dianggap sebagai perusuh atau bahkan musuh suatu negara, tidak dalam kasus negara-negara berikut. Di bawah polesan tangan pelatih asing, tim nasional mereka justru berhasil meraih kesuksesan. Siapa saja? Starting level list kali ini telah merangkum 7 negara yang timnasnya sukses bersama pelatih asing. Yuk simak daftarnya bersama. Rusia. Saat masih bernama Uni Soviet, Rusia adalah negara yang disegani. Bukan cuma bicara soal kekuatan politik, Rusia juga menjadi kekuatan menakutkan dalam hal sepak bola. Sayang, Uni Soviet pecah dan Rusia berdiri sebagai sebuah republik. Mereka seolah kehilangan tajinya. Dalam misi mengembalikan kejayaan negeri beruang merah, Federasi Rusia memilih menunjuk pelatih asing. Pada 2006, pilihan mereka jatuh pada Gus Hiddink. Hiddink kali itu punya reputasi cukup baik, setelah sebelumnya pernah menangani Real Madrid, timnas Korea Selatan, dan timnas Australia. Hiddink langsung membuktikan kelasnya sebagai manajer hebat. Rusia berhasil lolos ke Piala Eropa atau Euro 2008 di Austria dan Swiss. Rusia juga berhasil melaju ke semifinal turnamen antar negara Eropa itu. Capaian tersebut menjadi catatan terbaik Rusia sejak pecahnya Uni Soviet dan perubahan Rusia menjadi republik. Sayang, pasca penampilan impresif di Euro 2008, Hiddink gagal membawa Rusia ke Piala Dunia 2010. Hiddink akhirnya mundur. Rusia masih menyimpan memori indah dengan pelatih asing, utamanya pelatih Belanda. Maka dari itu, pasca mundurnya Hiddink, Rusia menunjuk Dick Advocaat yang sama-sama berasal dari Belanda. Kuwait. Kuwait secara pamor bukanlah salah satu kekuatan sepak bola tangguh di kawasan Asia. Negara ini mungkin kalah tenar dari nama-nama seperti Arab Saudi, Jepang, ataupun Australia. Tapi siapa sangka pada medio 80-an Kuwait pernah menjadi Raja Asia. Kuwait sudah menjadi raksasa di kawasan Arab sejak 1970-an. Sekitar tahun 1978, Kuwait merekrut Carlos Alberto Parreira. Parreira kala itu belum punya nama besar. Tapi siapa sangka, juru taktik kelahiran Rio de Janeiro, Brasil itu sukses mencetak sejarah. Parreira membawa Kuwait juara Piala Asia untuk pertama kalinya pada tahun 1980. Rekor itu masih bertahan hingga kini. Belum ada pelatih lain yang sukses mengantar Kuwait raih gelar serupa. Kuwait mungkin boleh berbangga. Pasalnya Carlos Alberto Parreira yang dahulu membawa mereka juara Piala Asia pertama akhirnya meraih pencapaian yang lebih spesial. Sang pelatih membawa Brasil juara dunia pada 1994. Parreira juga diangkat sebagai pelatih Afrika Selatan di Piala Dunia 2010 dan berhasil menaklukkan Prancis di babak grup kala itu. Republik Irlandia. Republik Irlandia adalah salah satu negara serumpun dengan Britania Raya. Maka dari itu, negara yang satu ini cukup sering berhubungan erat dengan Inggris. Tak cuma soal pemain, Irlandia juga punya kaitan kuat dengan Inggris soal pelatih. Bahkan, pelatih pertama yang mencetak sejarah untuk sepak bola Irlandia adalah orang Inggris. Mendiang Jack Charlton adalah orangnya. Sejarah panjang penuh konflik antara Irlandia dengan Inggris membuat pengangkatan kakak kandung Bobby Charlton sempat ditentang pada 1985. Namun federasi tampaknya tak terlalu peduli. Charlton sementara itu berhasil mematahkan stigma miring bahwa orang Inggris tak bisa jadi pahlawan di Irlandia. Pada tahun 1990, Charlton membawa Irlandia ke Piala Dunia yang berlangsung di Italia. Tak cuma lolos, performa The Boys in Green kala itu juga impresif. Irlandia langsung berhasil menembus babak perempat final sebelum akhirnya kalah melawan Italia. Charlton mengulang capaian lolos ke babak knockout di edisi Piala Dunia berikutnya 1994.
Rekor Carlton sudah berhasil dipecahkan oleh pelatih lokal Mick McCarthy yang sukses membawa Irlandia lolos fase gugur Piala Dunia 2002. Meski begitu, Carlton tetap dianggap sebagai salah satu pelatih tersukses Irlandia dan perlu dicatat ia datang melatih dengan status warga negara asing. Jepang. Untuk ukuran sebuah negara yang sangat nasionalis, Jepang bisa menjadi teladan. Akan tetapi, nasionalisme orang-orang Jepang tidak lantas membuat mereka antipati terhadap asing. Buktinya di balik kekuatan sepak bola mereka yang begitu tangguh di era sekarang ada sejarah campur tangan bangsa lain. Pada tahun 1992, sepak bola Jepang baru berkembang. Jepang baru saja memproklamirkan J-League sebagai sebuah liga profesional pertama negara itu. Bersama dengan itu, Jepang mencoba membangun kesuksesan di level internasional. Dan pelatih asal Belanda Hans Off adalah orang yang dipercaya memegang tim nasional. Hasilnya, Off sama sekali tak mengecewakan publik negeri matahari terbit. Malahan, Off membawa satu prestasi yang di kemudian hari menjadi cikal bakal dominasi Jepang di kawasan Asia. Off membawa Samurai Blue menjuarai Piala Asia tahun 1992. Jepang yang kala itu menjadi tuan rumah berhasil menaklukkan Arab Saudi di partai final. Catatan kesuksesan Jepang bersama Off membuka jalan manajer-manajer asing lainnya. Paulo Roberto Falcao, Philip Trauser, Zico, Ivica Osim, Alberto Zaccheroni, Javier Aguirre, hingga Fahid Halilhodžić adalah sederet nama yang pernah memangku jabatan pelatih kepala Jepang. Kamerun. Kamerun punya catatan manis menjuarai Piala Afrika 2 kali dan menjadi runner-up turnamen yang sama 1 kali sepanjang medio 2000-an. Namun pada 2012 dan 2013, Kamerun terpuruk. Mereka gagal lolos dari babak kualifikasi untuk berlaga di turnamen antar negara Afrika itu. Nasib Kamerun makin mengenaskan karena pada 2015 mereka cuma tampil sampai di fase grup. Pada 2016, Kamerun melakukan reformasi. Hugo Broos, pelatih asal Belgia yang dikenal suka dengan para pemain muda, direkrut untuk kembali membangkitkan DNA juara tim. Hasilnya cukup bagus. Pada 2017, Broos yang berhasil meloloskan Kamerun ke turnamen final sukses membawa tim negara yang satu ini juarai Piala Afrika. Capaian Broos tentu bukan capaian sembarangan. Di partai final, Kamerun berhadapan dengan juara 7 kali AFCON Mesir. Namun di bawah besutan Broos, Kamerun tak gentar. Kamerun berhasil menaklukkan Mesir dengan skor akhir 2-1 dan menggondol piala. Catatan impresif bersama Broos akhirnya kembali membuat Kamerun berani bekerja sama dengan pelatih-pelatih asing. Kamerun bahkan sempat mengangkat Clarence Seedorf sebagai pelatih kepala pada tahun 2018. Kamerun kemudian dilatih 2 pelatih asing lainnya setelah Seedorf, yakni Toni Conceição asal Portugal yang kemudian digantikan Mark Bries asal Belgia. Chile. Argentina adalah rival dan tetangga dekat Chile. Tapi secara mencatat, Chile seringkali mengangkat pelatih-pelatih asal Argentina untuk tim nasional mereka. Marcelo Bielsa mungkin jadi yang paling diingat. Tapi kalau bicara soal prestasi, maka penghargaan khusus perlu disematkan pada Jorge Sampaoli. Mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala Chile pada tahun 2018, Sampaoli membangun tim yang tangguh. Chile asalnya sempat memberi kejutan dengan menyingkirkan juara bertahan Spanyol dari Piala Dunia 2014. Chile bahkan sempat memberi perlawanan alat ke Brasil di babak 16 besar meski akhirnya takluk di babak adu penalti. Piala Dunia 2014 ternyata jadi semacam pemanasan buat Chile besutan Sampaoli. Setahun berikutnya, Sampaoli sukses membawa anak asuhnya juarai turnamen regional Copa America. Chile besutan Sampaoli kala itu menang telak 4-1 melalui drama adu penalti kontra Argentina dan membawa pulang Copa America pertama mereka. Sampaoli berhasil membentuk generasi emas Chile di era kepelatihannya. Nama-nama seperti Claudio Bravo, Alexis Sanchez, dan Gary Medel muncul. Gaya main berani dan fisikal juga menjadi identitas baru yang menjadi kunci sukses Chile.
Sampaoli mundur pada 2016 sebelum digantikan kompatriotnya Juan Antonio Pizzi yang juga sukses bawa pulang gelar Copa America. Belgia. Negara paling populer yang sukses dilatih orang asing sudah pasti Belgia. Pada tahun 2018, Belgia menunjuk Roberto Martinez, pelatih asal Spanyol. Federasi Belgia kali itu mengatakan Martinez adalah orang yang cocok untuk Rode Duivels. Selain karena pemahaman taktiknya, Martinez juga punya kemampuan main manajemen yang baik. Tidak sia-sia Belgia menunjuk Martinez karena di Piala Dunia 2018 Belgia tampil begitu impresif. Eden Hazard dan kolega berhasil lolos ke babak gugur sebagai juara grup untuk kemudian melaju sampai ke babak semifinal. Belgia menyingkirkan Brasil dan Jepang hingga akhirnya takluk melawan Prancis di semifinal. Belgia era Roberto Martinez memang gila-gilaan. Performa konsisten mereka di setiap jeda internasional membuat Belgia menduduki peringkat pertama ranking FIFA pada 2019. Mereka menjadi satu-satunya negara non-juara dunia yang berhasil catatkan rekor demikian. Di era Martinez, Belgia punya banyak bintang. Mereka antara lain Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois hingga Romelu Lukaku. Capaian Martinez tampaknya belum bisa dilewati pelatih-pelatih Belgia setelahnya. Meski ending Martinez di Belgia tidak menyenangkan dengan gugurnya Rode Duivels di babak grup Piala Dunia 2022, ia akan tetap dikenang sebagai pelatih terbaik negara tersebut. Pada akhirnya dari kisah negara-negara tadi kita belajar, sukses terkadang tak cuma hadir lewat negeri sendiri. Terkadang kesuksesan itu mungkin akan mampir ketika kita bisa membuat keputusan terberat bekerja sama dengan asing. Bahkan jika negara asing yang akan kita ajak bekerja sama adalah rival sekalipun, seperti kasus Irlandia dan Inggris. Nah, kalau menurut kalian dari 7 daftar tadi, mana tim nasional yang paling sukses di bawah besutan tangan dingin pelatih asing? Atau kalian punya rekomendasi nama lain football lovers? Silahkan komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Subscribe channel Starting Level List dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk terus mengikuti list-list paling seru, menarik, dan keren setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.